Pasien atas nama Tresna. Selamat pagi dok, permisi. Selamat pagi, silakan duduk Ibu dan Adik. Perkenalkan, di sini saya Dr. Ari yang bertugas pada pagi hari ini dan akan melakukan pemeriksaan kepada kalian. Sebelumnya saya ingin mengetahui identitas pasien terlebih dahulu. Boleh saya tahu nggih, nama pasiennya di sini siapa? Saya Tresna dok, Nggih, Tresna. Usianya berapa, Dek? 14 tahun dok. Nggih, 14 tahun. Kemudian tinggi dan berat badannya berapa ya? Tinggi saya 150, beratnya 40. Oke, kemudian boleh saya tahu alamatnya berapa di mana? Di Jalan Ciwanara nomor 1. Oke, saat ini adik masih sekolah nih Kang ya? Iya dok, masih SMP. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan bertanya terkait dengan keluhan yang adik alami nih Kang ya. Nantinya setiap jawaban yang adik berikan itu akan saya jamin kerahasiaannya. Apakah adik bersedia? Iya bersedia dok. Oke. Jika boleh tahu keluhan yang adik alami ini Kak apa saja nih? Jadi telinga saya itu sakit dok bagian dalamnya, tapi cuman yang kiri aja dok. Oke. Nika keluhannya sudah berapa lama? Kurang lebih dari 2 hari yang lalu gitu dok. Oke. Apakah ada keluhan lain nih selain sakit telinga? Tadi kan sakit telinga di bagian kiri, kemudian di dalamnya. Ada keluhan lainnya? Ada dok, kemarin sempat demam juga sama pusing. Terus kalau setiap saya ngunyah atau nelen itu semakin sakit dok telinganya. Oke. Kemudian saya ingin bertanya juga, apakah ada riwayat gangguan telinga mungkin sebelumnya atau riwayat penyakit lain? Enggak sih dok. Oke. Kemudian apakah sebelumnya Nika adik sudah mengkonsumsi obat-obatan untuk menghilangkan rasa nyerinya dari Belum. telinganya? Belum ada, belum, dok. belum ada. Kemudian apakah adik memiliki riwayat alergi obat mungkin sebelumnya? Enggak ada dok. Oke. Baik, di sini saya ingin menginformasi atau mengonfirmasikan ulang terkait dengan jawaban-jawaban dari adik berikan. Di sini keluhan yang dialami yaitu keluhan utamanya sakit telinga kiri bagian dalam. Kemudian nama keluhan pasien selama 2 hari yang lalu. Keluhan lain dari pasien yaitu pusing dan demam. Kemudian saat menelan, itu telinganya akan semakin sakit. Kemudian riwayat gangguan telinga dan penyakit lain tidak ada. Riwayat penggunaan obat dan di mana penggunaan obat sebelumnya juga tidak ada, serta alergi obat tidak ada. Benar? Benar dok. Oke. Nah, selanjutnya saya izin untuk melakukan pemeriksaan nih Kang, ya, pada telinga adik untuk menegakkan diagnosis. Apa adik bersedia? Iya dok. Baik, saya mulai pemeriksaannya nih. Oke, baik adik dan ibu. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi dari pasien sendiri itu mengalami penyakit otitis media atau sederhananya itu infeksi pada bagian telinga kiri, terutama pada bagian dalamnya. Nah, dari pemeriksaan tadi terlihat bahwa adanya kemerahan serta adanya pembengkakan pada telinga kirinya. Nah, seperti itu. Dok, apakah saudari saya ini bisa sembuh dok? Nggih, Nika bisa Nika untuk saudarinya Nika sembuh. Nah, di sini saya untuk mempercepat penyembuhan saya sudah mempersiapkan resep. Nah, nantinya Ibu bisa menebus resep di sini di instalasi farmasi rumah sakit. Oh, Nggih? nggih. Baik kalau begitu terima kasih nggih dok. Nggih. Kami pamit dulu dok. Kepada pasien atas nama Tresna. Permisi. Ya, silakan masuk, silakan duduk. Baik, perkenalkan saya Apoteker Dwi, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, apa benar pasien atas nama Tresna? Iya benar Bu, ini saudari saya pasien atas nama Tresna. Saya saudarinya Tresna Bu yang mewakilinya. Baik, izin untuk mengkonfirmasi mengenai identitas sebentar ya. Jadi, pasien atas nama Tresna, apakah bisa dibantu untuk umur dan juga alamatnya? Umurnya 14 tahun Bu, alamatnya di Jalan Ciwanara nomor 1.
Baik, sebelumnya apakah Ibu dan adik ada waktu sebentar untuk konseling mengenai obat yang akan diberikan? Oh, nggih, bisa, Bu. Baik, mohon maaf kalau boleh tahu sebelumnya keluhan apa yang dirasakan oleh adik ya? Ini saudari saya merasakan sakit, Bu, pada telinga kirinya, pada bagian dalam. Terus dia mengeluh juga pusing, juga ada demam, Bu. Untuk keluhannya ini sudah berapa lama? Sudah 2 hari, Bu. Tinggi. Untuk penanganan keluhan, apa sudah ada diberikan obat sebelumnya? Belum ada nih, Bu. Kemudian apa ada alergi obat adiknya? Nggak ada, Bu. Oh iya, baik. Jadi sekarang saya ingin bertanya juga tadi di dokter, apakah sudah diinformasikan mengenai obat yang diberikan, tujuan pemberian dan juga cara penggunaan dari obatnya? Belum ada tadi sih, Bu, dijelaskan. Oke, kalau begitu sekarang saya akan menjelaskan mengenai obat yang diberikan, caranya, dan juga tujuan dari pemberian obat tersebut. Ini ada 2 obat. Ini ada ibuprofen dan juga ada Otopine. Nah, untuk Otopine ini, obat ini digunakan untuk infeksi pada telinga. Nah, nanti obat ini digunakan dengan cara diteteskan pada telinga yang sakit. Tadi telinga yang sakit yang sebelah mana ya? Bagian kirinya, Dok, bagian dalam. Oh, bagian Telinga kiri. kiri. Ya, jadi nanti cara penggunaannya nanti pasien nanti kepalanya dimiringkan ke kanan, nanti biar telinga kirinya yang ada di bagian atas. Nah, nanti obat ini diteteskan 2 kali sehari, 3 tetes ya. Nah, kemudian sebelum penggunaan nanti pastikan juga tangannya sudah cuci dengan bersih seperti itu. Nanti untuk obat ini maksimal digunakan selama 10 hari ya. Nanti kalau misalnya lebih dari 10 hari belum ada perbaikan, nanti bisa konsultasi kembali ke dokter. Oke. Kalau obat yang lagi satu ini gimana, Bu, cara pemakaiannya? Nah, untuk obat yang lagi satu ini ada ibuprofen. Ini nanti digunakan untuk meredakan nyeri sakit yang dirasakan adik di bagian telinga kiri tadi. Nanti obat ini bisa diberikan 3-4 kali sehari. Nah, nanti obat ini apabila nyerinya sudah berkurang bisa di-stop penggunaannya. Seperti itu. Baik, Bu. Untuk cara penyimpanan obatnya gimana nih, Bu? Apakah ada kondisi khusus untuk menyimpan kedua obatnya ini, Bu? Nah, nanti untuk yang ibuprofen ini nanti bisa disimpan di laci. Nah, kalau misalnya memang di rumah sudah ada kotak obat, bisa disimpan saja di kotak obat. Yang terpenting, nanti untuk ibuprofen ini dihindarkan dari cahaya langsung, kemudian diletakkan di suhu ruangan, dan juga kalau bisa dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, sementara untuk yang Otopine ini, nanti ini bisa disimpan di lemari pendingin. Tapi untuk lemari pendinginnya sendiri jangan di freezernya ya. Nanti yang di lemari pendinginnya itu jangan yang di bagian freezer. Nah, untuk Otopine ini nanti bisa sebelum penggunaan, nanti bisa dihangatkan dulu pakai tangan sebelum digunakan biar suhunya kembali normal. Nah, untuk selain itu juga nanti yang Otopine ini setelah dibuka nanti ini maksimal bisa digunakan untuk penyimpanannya itu selama 1 bulan. Itu. Ya. Apa ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin tanyakan kembali? Bu, tadi saya lupa, kurang jelas juga dengernya. Kedua obatnya ini bisa dipakai sampai kapan ya, Bu? Oh ya, nanti untuk yang Otopine ini maksimal digunakan selama 10 hari. Sementara nanti untuk yang ibuprofen nanti ini maksimal nanti untuk penggunaannya kalau nyerinya sudah hilang, nanti ini bisa langsung di stop saja ya, seperti itu. Oh iya, Bu, satu lagi saya lupa. Saya kan orangnya agak pikun, Bu. Boleh nggak saya minta kertas yang berisi informasi mengenai cara penggunaan obat tetes telinganya nih, Bu? Oh iya, nanti untuk penggunaan tetes telinganya ini sudah saya siapkan leafletnya juga. Oh iya, tadi perlu diingat juga, nanti ketika meneteskan, nanti tolong kepalanya tetap dimiringkan sampai 1 menit ya, biar obatnya benar-benar masuk. Oke, baik, Bu. Terima kasih, informasinya sudah sangat lengkap dan mudah dipahami. Oh iya, kalau begitu apa bisa saya minta untuk konfirmasi ulang kembali mengenai informasi yang tadi saya berikan? Oke, bisa, Bu. Ini saudari saya dapat 2 obat. Yang pertama, obat Otopine, itu obat tetes telinga. Obatnya ini digunakan 2 kali sehari, 3 tetes pada telinga kirinya saja yang sakit. Cara penggunaannya itu pastikan dulu tangannya bersih sebelum menggunakan obatnya. Kemudian kepalanya dimerengkan ke sebelah kanan agar telinga kirinya menghadap ke atas. Kemudian Otopine-nya ini diteteskan sebanyak 3 tetes. Kemudian tadi Ibu bilang dibiarkan selama 1 menit dulu, baru bisa dikembalikan kepalanya tegak. Kemudian Otopine-nya ini digunakan maksimal 10 hari.
Nah, untuk otopenya ini disimpan di kulkas nih Bu, tetapi jangan di freezer. Nanti sebelum digunakan bisa dihangatkan dulu menggunakan kedua telapak tangan. Nah, untuk obat yang kedua ini, saudari saya dapat tablet ibuprofen. Tabletnya ini dikonsumsi 3-4 kali sehari sebanyak 1 tablet setelah makan. Nah, apabila nyeri telinganya sudah hilang, maka bisa dihentikan untuk minum obatnya nih Bu. Nah, untuk obat ibuprofennya nih disimpan di laci atau di tempat obat yang terhindar dari cahaya matahari langsung dan jangkauan anak-anak. Apa benar seperti itu ya Bu? Ya Ibu, dari menurut saya Ibu sudah benar-benar memahami mengenai penggunaan dan juga penyimpanan dari obat ini. Nah, nanti jika ada informasi yang terlewat, nanti Ibu bisa menghubungi kontak saya ya. Ini ada leafletnya, ini kontak saya, nanti bisa dihubungi kembali. Dan ini untuk obatnya. Oke. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih kembali. Semoga nanti adik mau utamanya cepat sembuh ya. Nggih. Kita pamit dulu ya Bu. Nggih, terima Ya. kasih Bu. Terima kasih kembali.